Jepang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja setelah alami banyak masalah. Mereka harus dihadapkan krisis ekonomi dan darurat bahan pangan. Selain itu, Jepang juga harus digantayangi potensi bencana alam besar. Gara-gara hal itu, negeri Sakura terpaksa menjatuhkan harga dirinya dengan meminta bantuan Indonesia dan Korea Selatan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Krisis pangan melanda Jepang. Jepang dikenal sebagai negara lumbung pangan selama hampir 2 dekade terakhir. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, negeri matahari terbit mengalami masalah yang cukup pelik. Dikutip dari CNBC, Jepang menghadapi krisis pasokan beras. Harga beras di negeri Sakura dikabarkan naik 82% dalam setahun menjadi 4.000 yen atau Rp393.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan gelombang panas ekstrim yang terjadi pada musim panas 2023. Dampaknya beberapa padi mengalami gagal panen dan membuat beras di Jepang mengalami defisit. Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrim yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di negara mana saja yang tidak punya cadangan beras memadai, ungkap Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian Indonesia. Sementara menurut Tako Eto, krisis pangan ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah Jepang. Terakhir kali negeri Sakura mengalami krisis beras adalah di tahun 1999 yang lalu. Ini benar-benar di luar dugaan. Pemerintah harus mengembalikan kondisi ke tingkat normal, ungkap Menteri Pertanian Jepang ini. Pemerintah Jepang sebenarnya sudah mengantisipasi dengan membatasi produksi. Tujuannya adalah untuk menjaga harga tetap tinggi dan menghindari pembelian panik oleh para konsumen. Selain itu, pemerintah Jepang juga terpaksa melepas 231.000 ton cadangan beras. Padahal cadangan beras ini merupakan pemasokan paling tinggi dan menjadi penopang pertanian negeri Sakura. Untungnya, Jepang masih punya persediaan darurat yang disimpan di 300 lokasi. Di sisi lain, krisis beras yang melanda Jepang juga diprediksi bisa menimbulkan kekacauan besar. Menurut Badan Pangan Dunia atau FAO, akan ada 864 juta orang di dunia yang mengalami kerawanan pangan. Ini bukan sekedar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis, kata petinggi FAO. Terpaksa minta bantuan rival. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah konkret, Jepang masih belum bisa lepas dari jeratan krisis. Dampak buruknya adalah membuat harga diri negeri Sakura jatuh. Pemerintah pada akhirnya menyerah dan terpaksa memohon pertolongan ke Korea Selatan. Padahal sebelumnya Jepang sangat anti dengan produk pangan yang berasal dari negeri ginseng. Gak heran Jepang pun gak punya pilihan dan bakal mengimpor beras dari Korea. Ini jadi kali pertama negeri Sakura mendatangkan beras dari negeri rival dalam kurun waktu 25 tahun. Terakhir kali Jepang mengimpor beras ke Korea Selatan adalah pada tahun 2000 yang lalu. Mereka tahu kualitas beras di Korea Selatan cukup bagus, kata Park Jae-hyun selaku supplier beras. Beras Korea sendiri punya keunggulan dibandingkan beberapa produk negara lainnya. Beras ini termasuk ke dalam varietas Japonica yang berbiji panjang dan tidak terlalu lengket. Gak cuma meminta pertolongan ke Korea, Jepang juga sampai menghubungi Indonesia. Sektor pertahanan Nusantara sendiri mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian menyebut Jepang ingin belajar dari Indonesia. Salah satunya adalah metode pompanisasi untuk menggenjot produksi beras. Menurut Andi, Jepang menganggap Indonesia telah sukses mengatasi ketersediaan beras nasional. Prabowo Subianto bangga luar biasa atas pencapaian terbaik pertanian Indonesia. Prabowo mengungkapkan cadangan beras Nusantara merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Dengan waktu yang singkat, kita buktikan kita sudah ke arah swasembada pangan di luar dugaan. Produksi beras dan jagung kita juga tertinggi sepanjang sejarah, kata sang presiden. Malaysia bahkan sampai-sampai memuji keberhasilan yang telah dicapai oleh Prabowo. Parlemen Malaysia meminta Malaysia untuk belajar ke negeri jiran Indonesia. Presiden Indonesia pada suatu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi, dan Indonesia telah berjaya hasil pertanian negara dia cukup berguna untuk kita, ungkap Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Ditinggal luris karena potensi bencana alam. Jepang semakin kewalahan karena sumber cuan utamanya mulai mengering. Negeri Sakura panik bukan main karena mereka tengah dihadapkan dengan menurunnya kunjungan turis.
Usut punya usut, mereka ogah ke negeri matahari terbit karena takut diterjang gempa bumi. Terlebih, Satgas Gempa Jepang melaporkan akan ada gempa besar bermagnitudo 9 dalam 3 dekade lagi. Besarnya gempa ini juga bakal mengakibatkan banyak korban jiwa. Negeri Sakura memprediksi mereka akan kehilangan lebih dari 300.000 orang akibat kejadian tersebut. Pasalnya, gempa tersebut bakal membawa tsunami ke wilayah negeri Sakura. Akibatnya, sekitar 1,23 juta warga atau 10% dari total populasi Jepang bakal mengungsi akibat bencana tersebut. Enggak heran wisatawan yang ingin pergi ke Jepang panik mendengar rumor tersebut. Bagaimana tidak, mereka langsung membatalkan perjalanan karena khawatir dihantam gempa dahsyat. Buktinya, sejumlah turis dari Hong Kong dan Taiwan berbondong-bondong membatalkan perjalanannya. Ramalan gempa bumi benar-benar mempengaruhi keputusan pelanggan kami. Kami mencatat ada penurunan drastis terkait minat berwisata ke Jepang. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, ujar Frankie Chow selaku pemilik bisnis travel. Kaburnya wisatawan juga membuat pemerintah Jepang ketar-ketir, sebab Tokyo meralat ramalan tersebut yang dinilai tidak mungkin secara ilmiah. Di lain sisi, wilayah dengan banyak turis seperti Miyagi ikut terdampak akibat ramalan tersebut. Enggak heran Gubernur Miyagi mengaku kena mental akibat kepanikan warga Hong Kong dan Taiwan. Kalau rumor tidak ilmiah di media sosial sampai mempengaruhi sektor pariwisata, ini bisa jadi masalah besar, ujar Yoshihiro Murai. Dapatkan sepatu Adidas versi lokal dengan harga murah. Cek linknya di bawah ini. Ekonomi alami guncangan drastis. Situasi di Jepang makin gawat akibat ekonominya yang terguncang hebat. Baru-baru ini ekonomi negeri Sakura mengalami kontraksi hingga 0,2%. Padahal Jepang sempat mengumumkan perekonomian mereka meningkat pada kuartal keempat 2024. Ekonomi negeri Sakura tumbuh sekitar 0,6% pada saat itu. Di lain sisi, nilai tukar yen terhadap dolar Amerika juga mulai melemah. Tercatat 1 dolar Amerika saja sudah menyentuh 144,7 yen pada awal Mei 2025. Alhasil, Bank of Japan memperkirakan inflasi berkisar pada 2% hingga 2027. Analis ekonomi menyebut tindakan ini tak terlepas dari pendekatan Jepang yang mulai panik. Laporan proyeksi Bank of Japan sepertinya berupaya menghindari konflik, ujar Naomi Marugama selaku Kepala Ahli Strategi Obligasi di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Ekonomi negeri Sakura berguncang keras akibat perang tarif Donald Trump. Pasalnya produk dari Jepang bakal dikenakan tarif 24% jika diimpor ke Amerika. Enggak heran hal ini langsung membuat ekonomi negeri Nippon kocar-kacir. Buktinya perusahaan kendaraan seperti Mazda, Honda, dan Nissan mulai mem-PHK tenaga kerjanya. Ivan Espinosa menyebut perusahaannya merugi hingga miliaran dolar akibat kebijakan aneh Trump tersebut. Kami harus mencari solusi untuk menambal kekurangan sebesar 3 miliar dolar karena terdampak tarif Donald Trump, ujar pucuk pimpinan Nissan tersebut. Padahal Jepang sangat bergantung pada ekspor menuju Amerika Serikat. Tercatat 21% ekspor dari negeri Sakura diperuntukkan masuk ke pasar Paman Sam. Kaos premium semi katun yang lagi promo 100.000 dapat 5. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita Jepang yang kacau balau sampai meminta bantuan Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?